kesempatan kali ini, kami akan mempraktikkan bagaimana cara membuat report design yang merupakan tugas mata kuliah manajemen bahasa saya yang diampu oleh Pak Logar Bilawan. Buah kurma dari Arab, buah mangga dimakannya yuk. Supaya lebih akrab, kita kenalan yuk. Kami dari S1AK 15A Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Saya Dendi Alfasandi. Saya Asti Wardiani. Saya Laisa Urnia. Saya Nur Fitria. Saya Mega Agenpiran. Monggo. Langkah pertama adalah membuat tabel. Sebelum kita mulai membuat report design, tentunya kita harus membuat tabel. Sebelum membuat tabel pun kita juga harus membuka aplikasi Microsoft Access terlebih dahulu. Kita klik Start. Kemudian kita klik icon Microsoft Access. Nah, setelah muncul tampilan Microsoft Access, isikan file name sesuai dengan file name yang kita inginkan. Di sini sebagai contoh saya akan mengganti database 2 dengan field name report design. Oke, setelah kita isikan file name-nya sesuai dengan file name yang kita inginkan, klik icon folder. Nah, akan muncul kotak dialog. Di sini kita bisa menentukan di mana lokasi yang kita gunakan untuk menyimpan. Sebagai contoh, saya akan menyimpan di data 1 atau data E. Klik OK. Ketika sudah tersimpan, klik Create. Nah, tampilan database dari Microsoft Access pun muncul. Langkah pertama sebelum kita membuat tabel adalah klik View, kemudian pilih Design View, kemudian akan muncul kotak dialog. Di sini kita akan mengganti nama tabel yang awalnya tabel 1 menjadi barang. Oke, setelah kita mengisi nama tabelnya, klik OK. Nah, akan muncul tampilan field name, data type, kemudian juga description. Nah, di sini untuk field name-nya kita isikan. Yang pertama adalah kode barang. Kemudian field name yang lainnya adalah nama barang. Kemudian ada field name harga juga. Field name yang keempat adalah quantity. Kemudian field name yang kelima adalah satuan. Oke, setelah kita memastikan field name yang kita isi sesuai dengan kita inginkan, maka pilih tipe data yang sesuai. Untuk kode barang, tipe datanya adalah teks. Nah, di bagian bawah, di bagian general kan muncul field size-nya 255. Terlalu banyak saya rasa, jadi saya ganti 30, insya Allah cukup. Kemudian untuk nama barangnya sama, tipe datanya adalah teks, tapi karena terlalu besar field size-nya, saya ganti menjadi 25. Kemudian untuk harganya, saya juga ganti tipe datanya menjadi currency. Oke, kemudian untuk quantity-nya, saya ganti juga tipe datanya menjadi number. Kemudian untuk satuan juga saya ganti teks dengan field size 25, saya rasa cukup. Nah, ketika dirasa field name yang diisikan dengan tipe datanya sudah benar,
maka kita bisa langsung menyimpannya. Tapi terlebih dahulu bisa kita lihat di sini di field name kode barang ada icon kunci. Di sini adalah icon primary key, di mana maksudnya kode barang ini menjadi field name yang nantinya akan direlationshipkan dengan field name di tabel-tabel yang lainnya. Tentunya primary key ini akan sangat berguna ketika nantinya kita akan membuat relationship. Nah, ketika dirasa semuanya sudah kita lakukan, kita bisa klik tab close simbol X di bagian pojok. Nantinya akan muncul kotak dialog apakah kita ingin menyimpan tabel barang ini. Kita pilih yes, kita klik. Nah, tabel barang pun sudah jadi. Untuk pembuatan tabel-tabel selanjutnya seperti tabel pelanggan, karyawan, jabatan, penjualan, step atau langkah-langkah pembuatannya sama seperti tabel barang. Yuk, selanjutnya cara membuat form dengan simpel dan Di sini saya akan membuat form dari penjualan induk. Pembuatan form ini bertujuan untuk entry data sebelum pembuatan report. Berikut adalah langkah-langkahnya. Klik penjualan induk, klik tab create, selanjutnya pilih more form dan klik split form. Setelah itu, sebelum kita menampilkan, kita memerintah tampilan dari form tersebut. Klik view, pilih design view. Kita drag form footer. Setelah itu kita menambahkan button, klik button, kita menambahkan kita bisa memilih teks atau picture. Setelah ini saya memilih teks dan mengganti nama dengan tambah. Next lagi. Finish. Setelah itu kita bisa menambahkan lagi dengan klik tombol button dan klik di form tersebut. Kita mengganti dengan pilih record operation, kita pilih delete untuk delete form atau saya ini pilih teks dan saya mengganti nama dengan delete. Klik next lagi, finish. Terus setelah itu kita menyimpan form tersebut dan mengganti nama dengan penjualan induk. Form ini berguna selain buat juga untuk menampilkan dan menambah data selanjutnya. Sekian. Langkah selanjutnya adalah entry data dan membuat query. Entry data bisa kita lihat di sini. Contohnya di tabel barang kita dapat mengentry seperti ini sesuai dengan keinginan. Kemudian kita close dan selanjutnya adalah membuat query dari penjualan anak. Query dari penjualan anak ini akan berguna untuk menampilkan total dari quantity yang ada di penjualan anak yang dikalikan dengan harga barang yang ada di tabel barang yang berguna dalam pembuatan report. Pertama, kita klik penjualan anak, kemudian create. Pada group queries kita pilih query design. Di show table kita tampilkan barang dengan cara klik 2 kali, kemudian penjualan anak, kemudian close. Dan setelah itu kita dapat drag and drop nomor faktur, kode barang, nama barang dari tabel barang, harga barang dari tabel barang, kemudian quantity dari penjualan anak. Di sini, di kolom ini kita akan membuat total. Langkah pertama adalah dengan klik builder, kemudian kita pilih report design, pilih tabel.
Kita pilih penjualan anak, kita tampilkan, klik 2 kali quantity. Kemudian kita akan mengalihkan dengan cara insert bintang. Klik tabel barang, kemudian munculkan harga dengan klik 2 kali, kemudian OK. Kita dapat mengubah namanya menjadi total. Langkah selanjutnya adalah run. Dan di sini kita bisa melihat total yang berasal dari quantity dikalikan dengan harga. Kemudian kita dapat menyimpannya dengan cara close. Yes. Kita tuliskan query penjualan anak. Kemudian OK. Kita dapat melihat query penjualan anak. Seperti ini. Selanjutnya langkah yang kita tunggu-tunggu yaitu membuat report design. Selanjutnya, setelah beberapa tahap selesai, saya akan menjelaskan langkah membuat report design dari query yang telah dibuat. Berikut ini langkah-langkahnya. Klik query penjualan anak, pilih create, report design, kita milih add existing file, mana yang akan kita tampilkan pada report. Dari penjualan anak, ada nomor faktur, kode barang, lalu saya juga ingin menampilkan nama barangnya, harganya berapa, lalu quantity pada penjualan anak. Setelah ini selesai, kita bisa atur drop and drag. Kita bisa atur sesuai keinginan. Seperti ini. Lalu ini nomor faktur oke, nama barang ingin dibuat lebih panjang, harganya seperti nama barang, seukuran nama barang, kuantitinya sekian cukup. Lalu setelah dirasa cukup, maka saya ingin menambahkan title di sini. Buat katakanlah nama sebuah perusahaan dagang, UD Kian Jaya. Seperti ini. Kita buat sesuai keinginan. Kita klik di sini. Saya juga ingin menambahkan waktunya dulu sebelum kita edit ini. Kita geser untuk ditaruh di sini saja. Nah, sesuai tulisannya kita sesuaikan sesuai keinginan. Mau model tulisan seperti ini, hurufnya, ukuran hurufnya sekian, menurut saya cukup. Lalu kita atur. Tambahkan juga logo perusahaan.
Katakanlah dari komputer kita ini saja logonya. Kita atur seperti ini. Nah, untuk desain footernya yang menyesuaikan ini untuk menyesuaikan sini cukup. Lalu untuk yang bawah ini rasanya terlalu lebar. Nah, saya buat seperti ini. Oke. Lalu setelah dirasa sesuai dengan keinginan, maka bisa kita lihat tampilannya di view, report view. Seperti ini tampilan report yang telah kita buat. Dari sini kita lihat sudah sesuai keinginan. Nah, selesai. Langkah terakhir yaitu pembuatan switchboard. Di sini saya akan mencoba membuat menu switchboard. Klik Switchboard Manager. Kemudian akan muncul kotak diolah seperti itu, lalu klik Yes. Kemudian muncul Windows seperti itu. Klik Edit. Kemudian beri nama untuk switchboard Anda dengan menu utama. Kemudian close. Lalu klik New untuk menambahkan menu yang akan ditampilkan. Saya mencontohkan menu formulir yaitu dengan cara berikut. Pertama, klik New, kemudian ketik formulir, kemudian OK. Lalu klik switchboard back formulir, kemudian muncul kotak dialog seperti itu, kemudian New, kemudian ketikkan Edit, kemudian beri nama menu Anda dengan nama Edit, kemudian pilih komennya, pilih form mana yang mau diedit. Saya di sini mencontohkan dari form penjualan Indo. Klik, kemudian OK, kemudian close. Switchboard back menu utama, klik, kemudian New, ketikkan form, kemudian pada navigasi switchboard pilih formulir, kemudian OK. Lalu saya ingin membuat lagi New, ketikkan keluar, kemudian pilih comment, exit application, kemudian OK. Lalu close. Kemudian kita dapat mempraktekkan dengan klik switchboard, lalu klik form, edit, seperti ini jadinya. Begitupun juga dengan switchboard keluar, maka akan
keluar dari aplikasi Microsoft Access. Terima kasih.